wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Bertemu dengan Ustazah Rodi pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti dalam pelajaran bab 9 tentang mari melaksanakan sholat. Sebelum mulai pelajaran, marilah anak-anak kita berdoa dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari tangan pada diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak mampu melaksanakan sholat dengan tertib dan benar. Anak-anak dapat melakukan sholat dengan berjamaah. Anak-anak dapat mencontoh dan memberi contoh sholat yang baik dan benar. Yang pertama, sholat dengan tertib. Sholat adalah suatu ibadah wajib bagi umat Islam. Sebagai seorang muslim yang beriman tentu faham yang dimaksud dengan sholat. Sholat juga dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim penting untuk mempelajari tata cara sholat yang tertib dengan bacaan sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Selain itu, juga dapat memahami arti bacaan sholat dengan sangat penting, yaitu untuk menjadikan sholat kita khusyuk, hati dan pikiran kita bisa lebih konsentrasi sehingga ibadah sholat kita akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita sehari-hari. Tertib dalam melaksanakan sholat artinya sholat yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dalam melaksanakan sholat juga harus tumak ninah, artinya tenang dalam melakukan gerakan sholat dan tidak terburu-buru, sehingga sholat kita menjadi khusyuk. Sholat yang dilaksanakan dengan tertib dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan kita sebagai manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut. Anak-anak dengarkan dulu ya, nanti biar bisa membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar wa la dzikrallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu atau Muhammad, dan
laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan sholat dengan tertib? Ya, ini perhatikan. Yang pertama, berhenti bermain jika waktu sholat telah tiba. Apabila kita bermain-main dengan teman-teman, kalau sudah mendengar adzan atau waktu sholat, kita harus cepat-cepat lari, berhenti dalam bermain, cepat-cepat pergi ke masjid. Yang kedua, tidak pernah meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat itu perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah nanti waktu di akhirat. Yang ketiga, tidak menunda-nunda waktu sholat. Jadi kalau sudah ada waktunya sholat, kita cepat-cepat melakukan sholat. Yang keempat, mengikuti sholat berjamaah di masjid. Jadi kita harus, apalagi anak laki-laki, harus sholat berjamaah di masjid. Yang kelima, sholat dengan tertib sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Sebagai seorang hamba yang khusyuk dalam melaksanakan sholat, berarti sudah sepenuhnya merasa bahwa hidupnya merupakan pengabdian hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang tak terhingga bagi orang yang melaksanakannya. Apabila seorang hamba sudah mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk, ia akan memenuhi semua perbuatan-perbuatan, akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mengamalkan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dosa besar maupun dosa kecil. Karena ia selalu merasa bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua perbuatannya dilihat oleh Allah dan tidak mau melakukan ibadah dengan semau guenya. Itulah tadi pelajaran sholat dengan tertib yang Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Apabila sudah waktunya sholat, maka segera laksanakanlah sholat. Semoga anak-anak bisa memahami dan melaksanakannya dengan baik. Marilah pelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.